Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih masih terus mengikuti cerita Selin, baby sister kesayangan Tuan Aksara. Bab 45. Jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya ya. Inah begitu terkejut ketika kembali ke rumah Selin dan mendapati mantan tuanya mengulek sambal. Ia yang hendak mengambil air minum itu justru dibuat menegang karena tidak percaya. Tatapan tajam dari Aksara membuat Inah menelan ludahnya dengan kasar. Maaf, saya hanya mau ambil minum, Pak. Bergegas wanita itu mengambil apa yang diinginkan dan segera berlalu. Di mana keluar dari ruangan dapur, ia terus menahan tawanya. Budi Inah, kenapa keluar dari dapur malah senyum-senyum sendiri? Kesambet, sapa Bima. Itu, Budi hanya gak percaya Tuan Aksara ngulek sambal. Baskoro yang sudah duduk di kursinya mengelum senyum. Sejujurnya, apa yang dirasakan Inah pun turut dirasakan oleh Baskoro. Kalian ngomongin saya? Tanya Aksara yang datang ke ruang makan sambil membawa cobek batu. Ia meletakkan benda tersebut ke atas meja. Oh enggak Tuan, mana saya berani bicarain Tuan Aksara, jawab Inah tergagap. Selin hanya tersenyum sambil membantu merapikan nasi denim yang tercecer di pinggir piring. Loh, bukannya Budi Inah memang membicarakan Mas Aksara, jawab Bima. Pria kecil itu memang tidak bisa diajak berkompromi. Ia yang biasa bicara jujur, tidak bisa berbasa-basi untuk menutupi. Sontak, Aksara melempar tatapan tajam ke arah mantan asisten rumah tangganya. Selin mengambilkan makan untuk Aksara, lalu memilah daging dari duri ikan lele. Ia meletakkan daging-daging itu ke piring suaminya. Mas Aksara kayak adik denim ya, disiapin makan seperti itu, ucap Bima sambil tersenyum dan memperhatikan apa yang dilihat kakaknya. Masa kalah sama Bima dan Baim yang bisa melakukannya sendiri, tumbuhnya lagi. Hush, gak boleh seperti itu. Lagi-lagi Baskoro dan Inah menahan senyum. Sopir dan mantan asisten rumah tangga itu paham sekali dengan sifat majikannya. Jadi mereka merasa tergelitik ketika dihadapkan hal seperti itu. Mas Aksara, maaf ya gara-gara Selin berlibur ke Balinya jadi tidak menyenangkan. Selin yang duduk di sebelah Aksara merasa bersalah. Siapa bilang saya gak bahagia? Saya bahagia sekali. Aksara menolehkan kepala Selin hingga kepala wanita itu bersandar di pundaknya. Kamu tahu, liburan ini yang paling low budget, tapi sangat berkesan. Karena mengulek sambal, Pak, jawab Baskoro yang ikut menimpali. Bes, bicara satu kalimat lagi, kamu saya pecat. Maaf. Mas Aksara gak marah kan sama Selin? Untuk apa saya marah sayang? Kamu tahu saya sangat bahagia di rumah kamu yang di kampung. Selin tersenyum kecil. Itu rumah Mas Aksara, yang bangun rumah itu kan Mas. Ya, tapi saya hadiahkan untuk istri saya. Jari Aksara mengelus rambut Selin, sedangkan tangan yang satu masih memangku denim yang tertidur. Memang sudah kebiasaan denim, tiap kali berada di mobil ia akan terlelap. Selin mulai merasa nyaman dengan kondisinya, hingga pelupuk mata itu mulai menyatu. Aksara yang menoleh dan melihat istrinya hanya bisa tersenyum. Sesekali, ia mencium ujung kepala Selin dengan aroma sampo yang kini menjadi candu. Satu tangan memegang anaknya dan satu tangan memeluk istrinya. Aksara tidak bisa bergerak. Ia takut membangunkan salah satunya. Terus berdiam diri sampai perjalanan melelahkan itu usai.
Sudah sampai rumah? Tanya Selin kaget. Seingatnya, perjalanan berangkat terasa begitu panjang, berbeda dengan perjalanan pulang. Aksara sebenarnya tidak ingin membangunkan Selin, tapi mengingat Denim yang juga masih tertidur di pangkuannya membuatnya mau tidak mau melakukan. Ya, kamu tidurnya nyenyak sekali, jadi tidak terasakan perjalanannya. Selin tersenyum kecil. Ia bergegas turun setelah Aksara lebih dulu turun bersama Denim. Biar Selin saja yang gendong mas, pasti maksa Aksara capek kan? Wanita berambut panjang itu mengambil Denim dari gendongan suaminya. Ia menciumi pipi Denim dengan begitu gemas. Kamu tahu, saya ingin menjadi Denim, bisa diperlakukan seperti itu. Mas Aksara tahu kalau Mas jadi Denim, maka Mas tidak bisa merasakan bercocok tanam di ladangnya Selin. Aksara tergegah. Ia mencubit hidung istrinya. Istri saya mulai nakal. Habisnya maksa Aksara selalu menjadikan Denim sebagai saingan. Kasihan Denim kan? Baskoro mengambil koper-koper majikannya, sedangkan tangan Selin digandeng Aksara untuk masuk di rumah. Baru juga bel pintu itu hendak ditekan, pintu terbuka dengan Atun yang berada dalam pandangan. Maaf Tuan Aksara, ada tamu yang memaksa masuk. Katanya dia saudara Tuan. Ponsel Tuan tidak aktif, jadi saya tidak bisa menghubungi. Aksara memang sengaja mematikan ponselnya karena tidak ingin diganggu waktunya ketika bersama Selin dan keluarga. Siapa? Saya lupa namanya Tuan, orangnya cantik, rambutnya segini. Atun menunjukkan pertengahan lengannya untuk menentukan panjang rambut tamu tersebut. Saya sudah bilang untuk menunggu Tuan saja, tapi dia malah marah dan anggap saya tidak sopan. Wajahnya mirip sekali dengan istri Tuan. Sayang, kamu punya saudara di kota ini? Tanya Aksara menoleh ke arah istrinya. Maksudnya mirip almarhumah Nona Tuan. Tasya, tanya Aksara. Nah, iya benar. Aksara masuk ke rumah dengan tangan Tanisa yang terus dipegang. Sedangkan Selin masih diam 1000 bahasa. Ia masih sungkan untuk menanyakan siapa itu Tanisa. Meskipun sejujurnya, ia merasa cemburu ketika dihadirkan wanita lain seperti itu. Apalagi keterangan dari Inah yang menyebutkan kalau wanita yang datang mirip istri kesayangan Aksara yang sudah meninggal. Mas baru pulang, lama amat sih berliburnya, ucap seorang wanita cantik ketika mereka mulai memasuki ruangan keluarga. Tanisa duduk di sofa sambil menatap layar TV besar di depannya. Ia bergegas bangkit ketika mendapati Aksara datang. Denim sudah gede ya ternyata. Masih ingat tante nggak sayang? Terakhir kita ketemu 1 tahunan yang lalu, ucap Tanisa tersenyum dan langsung mengambil Denim yang baru saja bangun. Mbak pengasuh, tolong ambilin makan dong untuk keponakanku yang ganteng ini. Aku mau suapi dia makan. Selin terdiam. Ia justru terfokus dengan kecantikan Tanisa. Wanita itu mengenakan kaos dan rok pendek hingga tubuh putihnya sedikit terekspos. Juga make up-nya yang menunjang wajah cantik itu menjadi semakin mempesona. Halo, dengar saya kan? Tanya Tanisa sambil melambaikan tangan ke arah Selin. Ini Selin, istri saya, bukan pengasuh Denim. Apa mas? Tanya Tanisa kaget dengan mata yang membelalak. Gadis cantik itu memperhatikan Selin dari bawah ke atas. Mas Aksara yakin, kenapa selera mas turun drastis? Tanisa menggelengkan kepala. Tidak. Ini pasti prank mas saja kan? Gak mungkin deh mas Aksara bisa menikahi wanita seperti ini. Burik, deso. Tanisa, jika ucapanmu, ucap Aksara dengan nada meninggi. Mas Aksara bentak Tanisa. Mas tahu kan Tanisa itu siapa? Tanisa jauh-jauh dari luar negeri langsung ke sini untuk bertemu Mas dan Denim. Tapi yang Mas lakukan? Tanya Tanisa kesal. Bunda, ucap Denim yang menjulurkan tangannya ke arah Selin.
Bocah kecil itu terlihat ketakutan dengan nada meninggi dari tantenya. Komen yuk.